Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada kesempatan ini, kita sudah masuk pada pelajaran 3, yakni materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tahukah kamu mengapa kita harus menghormati orang tua? Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan pada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan bapak. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Demikian sebaliknya, sedangkan uqud walidain bermaksud durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut Imam An-Nawawi, ia menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Sedangkan menurut Imam Az-Zahabi, ia menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. 3, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Apa saja keutamaan dari birrul walidain? Yaitu yang pertama, amalan yang paling dicintai di sisi Allah selain sholat yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, doa orang tua itu mustajab. Yang ketiga, berbakti kepada mereka bukan berarti kita membalas budi, karena jasa mereka tidak akan mungkin terbalaskan. Yang keempat, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Yang kelima, durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang sangat besar. Bagaimanakah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Pertama, berbakti dengan melaksanakan atau menjalankan atau menuruti nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat mereka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah sangat tua dan mulai pikun. Yang ketiga, merendahkan diri kita, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan kedua orang tua kita. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua kita. Yang kelima, meminta keridhaan orang tua ketika kita akan ataupun sedang berbuat sesuatu dalam hal kebaikan. Yang keenam, tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun ia seorang yang jahat ataupun orang yang buruk sekalipun. Dan bagaimana pula cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kita sebagai anak tentu merawat jenazah kedua orang tua kita ataupun salah satu dari orang tua kita dengan cara memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan bahkan menguburkannya. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Melanjutkan cita-cita luhurnya yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu dan bapak. Mendoakan ayah dan ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa orang tua kita. Kemudian, apa sajakah hikmah berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama.
Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Berbakti kepada kedua orang tua akan meluaskan rezeki kita dan memperpanjang umur kita. Berbakti kepada kedua orang tua dapat memudahkan kita masuk ke surga. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang dalil menghormati kedua orang tua. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Begitu pula di dalam hadis juga disebutkan tentang menghormati orang tua yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Setelah kita mempelajari tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua, tahukah kalian mengapa kita juga harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru juga pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, ia menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah diibaratkan matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Dan diibaratkan juga seperti minyak kasturi yang baunya dapat dinikmati oleh orang lain dan bahkan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Para ulama juga sangat menghormati guru. Nah, bagaimana cara ulama menghormati guru? Yaitu mereka tetap rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmunya yang dia miliki sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Menaati setiap arahan serta bimbingan dari guru. Senantiasa berkhidmat untuk guru mereka dengan mengharapkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Selain kepada orang tua, kita juga harus berbakti kepada guru. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Yaitu yang pertama, menghormati dan memuliakannya mengikuti semua nasihatnya. Yang kedua, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun beliau sudah wafat. Ketika kita berhadapan dengan guru, kita harus tetap sopan. Kemudian mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang kelima, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keenam, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran yang sudah guru sampaikan ataupun yang sudah guru berikan. Apa saja keuntungan yang kita peroleh jika kita menghormati guru? Keuntungan menghormati guru yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Ilmu yang diperoleh dari guru akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Dan akan selalu didoakan oleh guru juga, akan membawa berkah, memudahkan urusan yang sudah dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati orang tua dan guru itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang anak dan seorang siswa. Semoga kita bisa menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Amin. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.